High Grade Gok Seat Freedom Version dan Option Part Cavalier Ifrit. Salah satu kit yang ditunggu-tunggu oleh para fans Gunpla di seluruh dunia. Dan ini benar-benar memenuhi ekspektasi dan melampauinya. Mau tahu kenapa? Simak review berikut ya. Hai, welcome back Genius People, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview Asus Gok Seat Freedom Version. Lihat deh box artnya ini, super keren sekali, gila emang. Dan di box artnya ini ada easter egg ya. Kalau kalian lihat di bagian pojok kanan bawah, ada si Kira tuh sama Rising Freedomnya yang udah turu. Dan ini guys, boxnya gede dan tebel banget. Tinggi boxnya aja udah 12 cm, sedangkan box-box yang lain itu standarnya di 8 cm. Dan gak hanya Goknya aja, kita juga akan mereview option part yang datang di hari rilis yang bersamaan, yaitu option part set Gunpla 15 Cavalier Ifrit. Untuk ukuran option part set, ini tuh kotaknya gede banget. Udah kayak box Gunpla sendiri ini guys. Ini adalah part-part yang akan kita dapatkan di box ini. Lalu juga gimmick-gimmick yang ditawarkan oleh Cavalier Ifrit ini. Bagian menariknya adalah Cavalier Ifritnya ini nggak cuma bisa dipasang di Gok aja, tapi bisa dipasang ke Gundam-Gundam yang lain loh guys. Lalu juga kita bisa full custom bongkar pasang part-part lain gitu dari Gunpla yang lain untuk dimasukkan ke Cavalier Ifrit ini. Dari boxnya aja sih udah tampak menjanjikan ya, gimana dalemannya ya. Kalian pasti akan kaget melihat jumlah stikernya. Cuma satu doang guys. Bandai kesahabat apa deh, ini bener-bener tobat loh masalah perstikeran di Seat Freedom. Lalu bagian ini juga cukup unik ya bahannya. Terdapat run reuse dari Infinite Justice Pack 2, yaitu untuk si volantesnya atau si backpacknya. Lalu untuk manualnya modelnya buku gitu ya, jadi untuk membolak-baliknya gampang ketika kita build. Dan seperti isu yang beredar, kalau si Infinite Justice Pack 2 itu tuh bisa masuk ke Goknya, tapi nggak semua badannya sih, dia tuh cuma kepala sama bagian badannya doang yang bisa masuk. Dan jumlah runnernya surprisingly dikit banget loh, cuma sekitar 10 biji gitu. Kalau dibandingin sama Cavalier Ifritnya sih nggak jauh beda jumlah runnernya. Tapi ada dua part yang gedenya kayak gini guys. Makanya boxnya besar banget ya, ada piringan hitamnya si DJ nih. Mayoritas bagian dari runnernya sih nggak ada yang daur ulang ya, tapi ada satu daur ulang buat si railgunnya yang ini. Dia itu daur ulang dari Gelgook Menace-nya si Luna Maria Hawk ya. Lalu kita dapat dua stiker yang berbeda, nanti saya jelaskan kenapa. Lalu kita juga dapat Action Base 7 gratis dari Bank Bandai. Untuk manualnya sayangnya untuk Cavalier Ifrit ini modelannya brosur gitu ya, yang bolak-balik. Dan membaca sekilas manualnya, kelihatannya ini seru banget nih buildnya ini. Kita langsung aja ke buildnya. Nah, untuk build Gok kali ini tuh kita mulai dari Infinite Justice-nya. Tapi Infinite Justice-nya ini bukan Infinite Justice yang utuh ya, tapi dia macam dummy gitu, atau kayak tiruannya si Infinite Justice yang asli, buat menyempurnakan rakit si Goknya, karena badannya ini juga main peran yang penting di Goknya. Nah, jadi kalian tuh nggak perlu punya Infinite Justice 2 yang asli buat build Goknya. Kalian pun juga bisa build dummy-nya buat ngerakit si Goknya. Namun untuk perakitan kali ini saya akan menggunakan Infinite Justice 2 yang asli yang udah saya review sebelumnya ya. Nah, agar badannya bisa dimasukkan ke partnya si Goknya, kalian harus tarik bagian tangannya ini sampai belakang kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, part-partnya udah gampang masuk aja ke bagian badan Infinite Justice-nya. Lalu yang unik untuk rakit kali ini tuh, dia itu bisa build dari inner frame-nya loh. Gak ada sih di manualnya cara panduan buat build dari inner frame-nya, tapi bisa diakalin gitu dengan cara nggak pasang cangkangnya terlebih dahulu, tapi build yang bagian abu-abunya aja. Ketika tangannya udah dipasang di bagian badannya, ini tuh ngingetin kalian ke Jester Gundam yang ada di G Gundam gak sih? Sumpah ngakak selama build itu. Hah. Dan BTW juga, ini adalah Gok pertama yang pernah saya rakit loh. Makanya saya tuh kepo banget gitu. Gimana sih caranya si tangan-tangannya itu bisa lentur-lentur. Dan setelah rakit sendiri, saya kayak, oh ini tuh rahasia dibalik lenturnya tangan sama kakinya si Gok itu. Engineering yang di luar nalar sih guys. Emang Bandai Sasuga deh. Padahal ya kit Gok itu yang pertama kali muncul itu di tahun 1990-an gak sih? Tapi Bandai udah punya ide engineering kayak gini. Dikombinasikan dengan teknologi yang ada sekarang. Sebuah kombinasi yang patut diacungi jempol. Bandai top lah kali ini. Dan inner frame-nya udah selesai. Infinite Justice-nya kayak berasa pakai Hulkbuster gitu nggak sih? Bener-bener inner frame-nya bisa kita lihat dengan jelas loh di sini. Nah ya udah, setelah inner frame-nya selesai kita build, kita langsung bisa pasang-pasangin cangkang-cangkang si Goknya. Nah kalau kalian penasaran, si mata Goknya itu nggak pakai stiker loh. Dia itu pakai runner yang kayak gini. Dan itu kecil banget. Hati-hati masuk black hole guys. Dan ketika tudung atasnya kita pasang ke Goknya, buset satisfying banget sumpah. Lalu untuk bagian lengannya, armornya warnanya cakep banget. Oh ya, untuk bagian cakarnya ini hati-hati ya ketika masang, jangan sampai kebalik aja kayak saya kemarin ketika build. Hehe. Ini adalah ketika si cakar kematiannya udah dipasang, dan ini adalah ketika roknya udah dipasang. Maaf ya guys ke skip-skip karena ketika live build lupa direkam. Lalu terakhir kita pasang bagian armor kakinya. Untuk backpacknya, untuk mempercepat buildnya, saya pasang dari si Infinite Justice Pack 2 aja ya. Dan sudah jadi untuk Gok versi Seat Freedom-nya. Gila guys, sumpah kalian lihat sendiri tuh cakep banget sumpah ini Gok. Dan langsung kita ke menu berikutnya, yaitu si Cavalier Ifrit-nya. Ada bagian yang agak annoying sih.
Ya, setiap saat kalian tarik tuas-tuasnya itu, suaranya itu akan mengganggu banget di telinga. Sedikit peringatan juga, untuk stikernya ini jangan sampai salah pasang ya, karena kalau udah salah pasang, susah banget buat dibenerin. Jadi ini ceritanya adalah stiker plastik, berbeda dengan stiker biasa yang kita dapatkan di SG pada umumnya. Punya efek yang lebih timbul gitu, dan berasa elegan banget stikernya. Kalau Sgok aja buildnya nyaman banget, apalagi yang ini, karena partnya gede-gede banget, jadi ketika kalian masang itu berasa, wah, satisfying lah pokoknya. Mungkin yang sangat disayangkan di Cavalier Ifrit ini adalah color separationnya. Apalagi warnanya abu-abu kayak gini, kayak bikin ngantuk gitu. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Coba komentar di bawah ya. Tapi ya nggak bisa protes apa-apa lagi, karena dari sononya juga warna si Cavalier Ifrit ini dasarnya abu-abu kan ya. Dan saya jujur agak meremehkan ini Cavalier Ifrit. Paling cuma ide-idean bandai buat jualan. Tapi sumpah guys, ini seru banget buat dimainin. Nah, sekarang mari kita review si Sgok versi biji kebebasan yang satu ini. Kita mulai dari badan utama si Sgoknya dulu. Dan sumpah guys, ini warna merahnya cakep banget. Tapi entah kenapa warna badannya yang rada warna pink itu ya, itu tuh kayak rada timpang gitu sama warna merah yang ada di bawahnya. Menurut kalian gimana? BTW si Infinite Justice Pack 2-nya bener-bener ganteng banget ya pakai armor kayak gini. Ini yang keren dari si Sgoknya. Jadi si matanya itu nggak cuma ada di satu tempat aja, dia itu bisa kita gerak-gerakan loh. Pakai pinset atau pakai tangan pun juga bisa. Lalu si Sgok ini pun juga punya extension tanduk itu buat si Infinite Justice-nya. Jadi si tanduknya itu jadi lebih muncul gitu di Sgoknya. Lalu pergerakan badannya ini cukup bagus ya. Derajat pergerakan buat badannya cukup luas ya guys. Dia bisa ditekuk ke kiri ke kanan seperti ini, dan bahkan bisa goyang inul seperti ini. Dan ini guys, kalian harus lihat tangannya guys. Super lentur dan solid banget tangannya. Lihat aja tangannya bisa ditekuk sedalam itu loh. Namun sayangnya hanya satu arah aja ya. Jadi kalau misalnya mau ditekuk ke arah sebaliknya, ya harus dibalik. Bener aja kalian akan puas banget mainin tangannya ini. Dansa-dansa tangan lentur ala SpongeBob gini aja bisa dia. Cuman jangan keseringan aja. Kayaknya sih ada rawan buat leto ya kalau sering dimainin. Lalu untuk memutarnya sepertinya tidak bisa diputar 360 derajat ya. Takut ada yang patah. Ini ada bukaan yang saya nggak ngerti kenapa ya. Buat apa sih ini? Lalu untuk bagian roknya dia bisa dibuka seperti ini ya. Lalu bagian rok sampingnya juga bisa diputar seperti ini. Dan untuk bagian rok belakangnya kaku. Nah, salah satu yang keren guys adalah bagian ini. Bagian ini tuh multifungsi loh. Nggak cuma buat nambahin estetiknya si Sgok ini aja. Si lubang-lubang ini juga berfungsi loh sebagai konektor buat si action base-nya. Keren dah ini Bandai, sumpah. Ancokin jempol dah. Lalu untuk bagian kakinya nggak kalah lentur ya daripada tangannya. Lihat aja ini seberapa lenturnya kakinya bergerak. Seru banget dah ini maininnya. Satisfying banget. Lalu bagian bawah kakinya ini kita bisa putar seperti ini. Bagian telapak kakinya pun punya sedikit artikulasi seperti ini. Lalu mungkin kalian juga lihat ya, kalau kakinya si Infinite Justice 2 bisa kelihatan dari luar seperti ini. Lalu sekarang kita tes split, dan splitnya jauh banget guys. Ya udah Sasuga sih, karena lentur banget ya kakinya. Dan dia solid banget sumpah, nggak jatuh loh kayak gini. Ini kayaknya calon-calon Gunpla Mimable deh melanjutkan si Jikoakusu yang kemarin. Beneran seru banget deh mainin ini si Sgok. Nah kalau kalian kepo bagian dalamnya itu sebenarnya kayak gimana sih? Untuk bongkar pasangnya ini nggak terlalu ribet ya, karena part-partnya yang cukup besar dan gampang banget buat dibongkar pasang. Beginilah tampak dalam si Sgoknya. Kita panggil si Infinite Justice Pack 2 lah kok kopong belakangnya. Iya guys, jadi Infinite Justice Pack 2 yang kita dapatkan dari Sgoknya itu emang sekedar tiruan aja dari Infinite Justice Pack 2 yang asli. Kalian bisa lihat detail-detail yang hilang dari Infinite Justice Pack 2 di dummy-nya ini. Ya ibaratnya 1440 SD sama 360p lah. Atau 3GP sekalian. Nah, terus saya bertanya-tanya, apakah Infinite Justice Pack 1 bisa masuk ke si Sgok ini? Pertama, kita harus pretelin dulu si Infinite Justice Pack 1-nya, jadi kayak gini. Dan setelah saya coba, sepertinya tidak bisa sih. Alasannya adalah karena badannya yang lebih bantet ya si Infinite Justice Pack 1 ini. Lalu si Sgok ini tuh juga punya aksesoris tambahan, yang merupakan properti buat reka adegan ulang yang keren itu loh. Dan kalau bagian kepala ini yang dipakai, Infinite Justice Pack 2-nya bisa jelas kelihatan di dalam. Lalu untuk cakar kematiannya ini, setiap cakarnya punya artikulasi sendiri-sendiri ya. Dan ada dua versi ya. Ini untuk versi hit claw-nya, dan ini materialnya keren banget loh. Kayaknya ini pertama kalinya deh saya ngeliat material plastik kayak gini. Dan warna merah menyalanya cakep banget. Benar-benar menimbulkan kesan kalau cakarnya itu benar-benar kayak udah dipanasin gitu. Dan ini adalah pose wajib buat si Sgoknya. Buat pamer gitu. Akatsuki sama Zeta, masa bisa sih kayak gini? Lalu kita lanjut ke backpacknya, yaitu Volantes. Dan ini udah no debat ya, ini backpack paling keren. Bener-bener gak ada bedanya dari backpacknya si Infinite Justice Pack 2. Cuman yang beda adalah bagian lasernya ini. Untuk yang versi Sgoknya itu, bagian lasernya lebih warna pink gitu dibanding Infinite Justice Pack 2 yang warnanya merah.
Impresi saya ya buat Zgok ini ya, ini udah keren banget sumpah. Bandai bisa menaikkan derajat mobile suit yang dipandang sebelah mata menjadi lebih ganteng maksimal seperti ini. Lalu sekarang kita lanjut ke option part si Cavalier Ifrit-nya. Dan ini guys, besar banget sumpah. Ini tadi stiker yang saya mention ya, bener-bener kelihatan elegan banget kan kalau kita pasang seperti ini. Bagian meriam yang ada di depan ini juga derajat pergerakannya luas banget ya guys. Bagian yang ada di depan ini bisa digerakin sebenarnya sih. Kalau kalian buka bagian ini akan memunculkan misil-misil seperti ini. Sayangnya nggak berwarna ya. Bagian sayapnya sih bisa digerak-gerakin kayak gini ya, tapi rawan banget buat copot. Bagian atasnya ini ada meriam kecil yang seperti ini. Dan uniknya di Cavalier Ifrit ini, kalian bebas loh custom-custom pasang-pasangin senjata-senjata aneh-aneh ke si Cavalier Ifrit-nya. Di sini saya coba gun barrel striker yang saya dapatkan kemarin ya, dan bisa loh dimasukin ke Cavalier Ifrit-nya. Bagian sayap belakangnya juga punya artikulasi seperti ini. Sebenarnya kita bisa masukkan supportnya action base ke sini, tapi saya coba masukkan beberapa support, gak ada yang bisa pas masuk ke lubang yang gede itu. Dan bagian annoying dari Cavalier Ifrit ini adalah iya, tuas ini tuh bebas banget bisa digerakkan, tapi susah banget dan suaranya annoying ketika digerakkan. Nah, di bagian atasnya ini ada lubang buat masukin backpacknya si Zgok-nya. Lalu Cavalier Ifrit ini tuh dilengkapi dengan beberapa connection part yang berbeda-beda. Yang pertama adalah connection part buat menyambungkan Zgok ke Cavalier Ifrit-nya. Bagian tuasnya itu cukup fleksibel ya, jadi selain si Zgok-nya bisa turu di Cavalier Ifrit-nya, dia tuh juga bisa tegak berdiri loh, seperti ini. Sebenarnya bisa berdiri tegak sih tanpa bantuan saya, cuman ini karena keberatan gara-gara backpacknya. Lalu connection part selanjutnya adalah yang model 2 lubang seperti ini. Sekarang kita coba panggil Gundam lemah dan masuk ya ke Cavalier Ifrit-nya. Dan jujur nggak cocok, mending pakai pelindung membanggakan sih si Mighty Freedom ini. Dan tidak lupa untuk railgun-nya, jadi ini bener-bener sama banget ya seperti yang kita dapatkan di Golguk Penis-nya si Luna Maria Hawk. Namun sekarang si railgun-nya dilengkapi beberapa joint part untuk menyambungkan ke berbagai macam Gundam. Lalu ada connection part yang modelnya satu lubang seperti ini. Salah satunya cocok buat entry grade strike rook ini. Lalu ada connection part yang seperti ini, jadi si Zgok-nya itu bisa pakai pelindung membanggakan loh. Dan sudah jadi untuk Mighty Zgok Freedom. Kalian lihat ini Zgok Meteor langsung auto muter nggak sih di kepala? Jadi, bagaimana menurut kalian tentang HE Zgok versi Sith Freedom beserta Cavalier Ifrit? Ini kit emang sudah sesuai bahkan melebihi ekspektasi. Dari Zgok-nya, ini benar-benar jenis Zgok paling keren sejauh ini. Mulai dari kualitas plastiknya yang terlihat sudah finished product, nggak perlu dicacat lagi, lalu color separation, pernak-pernik, dan detail yang sudah akurat dengan yang keluar di film, lalu juga artikulasi yang nggak main-main fleksibilitasnya, dan solid dari atas sampai bawah. Bener-bener gak akan bosen kalian mainin ini dan pose-pose bebas ini Zgok. Build-nya pun juga sederhana, ditolong oleh part-partnya yang besar, dan juga beberapa gimmick perakitan yang gak asal masuk keluar lubang, tapi ada slide atau masuk dan putar, yang bikin build-nya makin seru dan satisfying. Gimmicknya jangan ditanya, ini udah next level engineering menurut saya. Mulai dari pergerakan tangan dan lengan yang melampaui gerakan Zgok versi manapun, opsi hit claw-nya dengan kualitas plastik yang bisa mencerminkan panasnya cakar kematiannya ini, opsi kepalanya untuk bisa reka adegan ikoniknya, dan yang paling utama adalah Infinity Justice 2 yang bisa dimasukkan ke Zgok ini. Gimmick-gimmick di atas adalah berkat kerja keras Bandai dalam desain Gunpla kali ini, Otsukare Bandai-san. Kalau kalian bilang ini cuma Zgok-nya char dengan sedikit upgrade, menurut saya nggak sama sekali. Ini layaknya kit baru, fresh dari lini Sith Freedom. Kekurangannya apa ya? Jujur entah kenapa susah banget buat menunjukkan kekurangan dari kit ini. Ada sih sebenarnya satu, tapi saya bahas aja ya nanti. Nah, untuk Cavalier Ifrit-nya sendiri ini juga gak kalah bagus sama main unitnya. Sesuai judulnya, yaitu option part set, si Cavalier ini benar-benar memenuhi peran tersebut. Gimmicknya super banyak, bahkan dapat bonus gimmick yang gak serta-merta hanya buat Zgok-nya. Contohnya railgun dan connection part buat backpack yang gak saling cocok satu dengan yang lain. Lalu juga kalian bisa bebas custom mau dipasangin apa aja ke Cavalier ini. Seakan-akan Bandai mau bilang ini option part tuh nggak serta-merta cuma buat Zgok loh. Tapi kalian bisa beli Cavalier ini sendiri dan masih bisa have fun dengan kit ini. Mungkin yang disayangkan adalah kit ini warnanya terlalu polos, terlalu boring sehingga ketika build tuh terasa ngantuk dan bosenin. Walaupun ditolong sama stiker plastiknya yang elegan banget, tapi masih kalah sama mayoritas abu-abunya ini. Sepertinya sih harus ada sedikit touch up ya biar makin gahar si Cavaliernya ini. Nah, ini yang mungkin kalian mau dengerin, yaitu berapa harga yang cocok untuk satu set Gunpla ini. Harga Zgoknya sendiri adalah 3.520 yen, sedangkan harga Cavaliernya adalah 2.970 yen. Ya, inilah kekurangan dari Zgoknya, yaitu harga. Dari segi Gunpla pada umumnya udah memuaskan banget, namun harga Gunpla akhir-akhir ini udah gak karuan ya mahalnya. Mungkin orang Jepang yang fans berat Gunpla gak sekhawatir itu terkait ini, mau gimana pun pasti ada duit. Buktinya tempura gorengan laser aja mereka sikat. Gak hanya itu, gorengan negeri kita tercinta aja sudah mulai bermunculan dengan nilai yang cukup fantastis. Saran harga dari saya untuk Zgoknya 550.000. Kalau ngebet banget 600 sampai 650.000 kalian bisa pertimbangkan.
Kemungkinan pengiriman by ship akan sampai akhir Mei atau awal Juni, jadi siapin tabungan kalian dari sekarang. Kalau Cavalry Airfreight-nya mungkin cari harga yang sekitaran dengan harga normal Mighty Freedom, yang sekarang udah di angka 415 ribuan, mungkin 500 ribu ya harga maksimal buat option part ini. Sesuai namanya, Cavalry ini sifatnya opsional ya, jadi kalau misalnya kalian suka yang mau lebih gahar, ya monggo dipertimbangkan. Menurut saya, ini adalah option part paling worth it sih. Emang sih seharga Mighty Freedom, tapi kalian bisa dapat gimmick-gimmick yang lebih buat Gunpla-Gunpla yang kalian punya. Jadi gimana? Apakah dengan review ini kalian akan sikat Gunpla dengan desain terjenius di 2025 sejauh ini? Komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri videonya di sini. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat member Jenis Meister, ada Bang Hami, Bang Pik, dan Bang Rengga Faisal. Serta ada member Jenis Totekadan, ada Bang Iqbal 8, Bang Kumagami, Bang Hoshimiya Yuna, dan Bang Kili Allen, serta member Jenis No Alliance yang tertera di sini. Kalau kalian suka video ini, bisa kasih like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian ada saran dan komentar, jangan sungkan ya untuk DM saya melalui IG atau TikTok yang saya cantumkan di deskripsi ya. Atau juga bisa join Discord komunitas Genius People yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.